Hello, welcome to Putri Ardiva YouTube channel. Channel ini akan membahas pelajaran buku bahasa Inggris dan juga latihan soal. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas buku English for Nusantara kelas 8 pada chapter keempat unit kedua, What Happened to the Sea Animals? Pada section yang pertama, Say What You Know. Lihatlah gambar 4.7. Draw a line to match the sea animals in the picture with their names. Nah, cocokkan gambar binatang laut tersebut dengan nama. Nah, dengan namanya ya. Di sini sudah ada namanya, ada dolphin, ada sea lions, ada sea turtle. Nah, untuk gambar yang pertama ini adalah gambar singa laut, sea lions. Kemudian untuk yang kedua ini adalah sea turtles. Dan gambar yang ketiga ini adalah dolphin, lumba-lumba. What happened to the sea animals in the pictures? Ada apa pada hewan laut di gambar tersebut? Nah, jika kita lihat pada gambar di atas ya, semua hewan laut tersebut dikelilingi dengan sampah plastik ya. Mulai dari yang sea lions, nah di situ terlihat ketika mereka berada di pinggir pantai, itu banyak sampah plastik berserakan. Kemudian pada gambar yang kedua, itu juga pada gambar kura-kura, itu juga terdapat sampah plastik di lautan. Begitu juga dengan gambar yang ketiga. Jadi kesimpulannya, what happened to the sea animals in the picture? The plastic trash around the sea animals. Sampah plastik di sekitar hewan laut. How do you think it happened? You may use in Indonesian. Menurutmu, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Kamu bisa menggunakan atau menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tentu saja hal itu terjadi karena orang-orang itu membuang sampah plastik sembarangan, ya. Mereka membuangnya di sembarang tempat, sehingga mengotori lautan dan membuat binatang laut terganggu. We are going in section 2, section reading. Read the following dialogue between Andre, Monita, and Galang. Nah, di sini terdapat percakapan antara Andre, Monita, dan Galang. Nah, kalian bisa membaca dialog tersebut ya. Di sini saya akan langsung saja membahas pada lembar kerja 4.9 ya. Nah, di sini terdapat tabel, ada pernyataan ya yang dikatakan oleh dialog di atas. Nah, ini yang di sebelah kiri ini. Kemudian di sebelah kanan ini who said or asked that. Nah, siapa yang mengatakan atau yang menanyakan hal tersebut. Nah, nanti di sini kalian menuliskan namanya siapa, ataukah Andre, ataukah Monita, ataukah Galang. Kita lihat dialog di atas ya. Kita mulai dari pernyataan yang pertama ya. The person said there was a lot of plastic trash in the oceans according to a video on YouTube. Orang ini mengatakan banyak sampah plastik yang berada di pantai, yang berada di samudra, berdasarkan video di YouTube. Nah, siapakah yang mengatakan hal tersebut? Yang mengatakan adalah Monita. Monita said that. Untuk pernyataan yang kedua, the person asks how the ocean contain a lot of plastic trash. Orang ini menanyakan, bagaimana bisa pantai atau samudra dipenuhi dengan sampah plastik. Nah, siapakah yang menanyakan hal tersebut? Yang menanyakan adalah Andre. Andre asks that. Untuk pernyataan yang ketiga, the person said that many people threw plastic trash anywhere. Orang ini mengatakan bahwa banyak orang-orang membuang sampah plastik sembarangan. Nah, siapakah yang mengatakan hal tersebut? Yang mengatakan adalah Galang. Galang said that. The person said that plastic trash in the ocean was a danger to sea animals. Orang ini mengatakan bahwa sampah plastik yang berada di pantai, yang berada di samudra,
itu membahayakan binatang laut. Nah, siapakah yang mengatakan hal tersebut? Yang mengatakan adalah Monita. Monita said that. Dan yang terakhir, the person asks a question about an incident that happened to a sea turtle. Orang ini menanyakan sebuah pertanyaan tentang kejadian yang terjadi dengan penyu. Nah, siapakah yang menanyakan? Yang menanyakan adalah Monita. Monita asks that. Pada halaman berikutnya, di sini ada lembar kerja 4.9. Nah, di situ terdapat 3 gambar ya, dengan binatang yang sama, yaitu penyu. Nah, di sini coba kalian amati. Can you tell the type of plastic item? Dapatkah kamu menjelaskan jenis plastik apa that trouble the sea turtle in the following picture? Yang mengganggu penyu tersebut. Yang mengganggu penyu pada gambar berikut ini. Nah, apa saja plastiknya? Kita lihat mulai dari gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama ini adalah jenis sampah plastik ya, tas plastik. Plastic bag is stuck on its head. Tas plastik berada di kepalanya. Sedangkan untuk gambar yang kedua, nah itu adalah jaring nelayan ya, jaring ikan. Fishing net is wrapped around its body. Sedangkan untuk gambar yang ketiga, di sini terdapat sampah sedotan plastik ya, yang berada di hidungnya. Plastic straw is stuck on its nose. Sampah sedotan plastik menyangkut di hidungnya. Nah, ini adalah 3 gambar dari penyu dengan sampah yang berbeda-beda ya. Sampah tas plastik, kemudian yang kedua ini adalah sampah jaring ikan, dan yang ketiga adalah sampah sedotan plastik. Nah, lanjut pada section yang berikutnya, pada section yang ketiga, section reading. Look at picture 4.10 and answer the question. You may use Indonesian. Lihatlah gambar pada 4.10. Kalian bisa menjawabnya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, di sini terdapat 2 gambar ya. Gambar yang di sebelah kiri ini adalah penyu dengan sampah sedotan plastik di hidungnya. Kemudian yang di sebelah kanan ini terdapat penyu dengan membawa tulisan No plastic more. Jangan ada sampah plastik lagi. Dengan wajah ekspresi yang sedih. Nah, di sini kalian bisa menjawab 2 pertanyaan berikut ini. Why did both turtle look sad? Mengapa kedua penyu tersebut terlihat sedih? Because of plastic trash harming them. Karena sampah plastik menyakiti mereka. Nah, maksudnya itu mengganggu mereka ya. Untuk yang pertanyaan kedua, why did one turtle bring a sign no more plastic? Nah, mengapa satu kura-kura tersebut membawa tulisan no more plastic? Tujuannya adalah to ask people to stop using plastic, yaitu untuk meminta orang-orang untuk berhenti menggunakan plastik. Berikutnya terdapat sebuah teks. Coba perhatikan teks berikut ini. A team of scientists from Texas University helped an injured sea turtle when they sailed in the ocean near Costa Rica. Tim ilmuwan dari Universitas Texas saat berlayar di perairan dekat Costa Rica mengumpulkan data tentang penyu. Mereka menemukan seekor penyu yang tampak terluka. The scientists were collecting data on sea turtles when they saw the injured turtle. They noticed something in the nose of the sea turtle when it was swimming near their boat, but they initially thought it was only a worm. Awalnya mereka mengira ada cacing di hidung penyu tersebut. Namun, karena penasaran, mereka memutuskan untuk menangkap penyu itu untuk diperiksa lebih lanjut. Mereka ingin memastikan benda tersebut bukanlah parasit berbahaya. Dengan menggunakan tang, mereka perlahan menarik keluar benda itu.
Dan ternyata itu adalah sebuah sedotan plastik. The scientists removed the object immediately because they were far away in the ocean. They spent almost 10 minutes pulling it from the nostril of a sea turtle. With great difficulty, we succeeded in pulling the straw out of the turtle nostril. The nostril was bleeding, but the turtle was safe. Butuh waktu hampir 10 menit bagi para ilmuwan untuk mengeluarkan sedotan itu dari hidung penyu. Hidung penyu itu sampai berdarah, tetapi akhirnya selamat. The straw incident proved how dangerous plastic was to animals in the ocean. Insiden ini menjadi bukti betapa berbahayanya sampah plastik bagi hewan-hewan laut. Oke, setelah membaca teks tersebut, di sini pada lembar kerja 4.10 terdapat 8 pertanyaan ya. Kalian bisa menuliskan pernyataan tersebut benar atau salah berdasarkan teks di atas. Nah, untuk yang nomor 1 ini sudah sebagai contoh ya. Untuk yang nomor 2, the team was from the University of Costa Rica. Tim tersebut berasal dari Universitas Costa Rica. Nah, apakah benar pernyataan tersebut? Nah, ini salah ya. Mereka berasal dari Texas University. Untuk yang nomor 3, the team saw something in the turtle's tail. Tim melihat sesuatu di ekor penyu. Nah, apakah benar? Nah, pernyataan nomor 3 ini juga salah ya. Nah, yang benar itu di mananya? Pada bagian hidungnya ya. Untuk yang nomor 4, the team found a parasite in the turtle's brain. Tim menemukan benda parasit, benda berbahaya di otak penyu. Untuk yang nomor 4 ini, pernyataannya juga salah ya. Yang benar itu di hidungnya ya. Untuk pernyataan yang nomor 5, the turtle was wrinkled and brownish. Penyu keriput dan berwarna kecoklatan. Nah, kita lihat pada teks di atas, yaitu tidak ya. The turtle injured ya. Mereka melihat penyu yang terluka. Ini nomor 5 pernyataannya adalah false, salah. Kemudian, the turtle's body was bleeding. Tubuh penyu berdarah. Nah, apakah benar? No, ya, yang berdarah bukan tubuhnya, tetapi hidungnya. The statement is false. Nomor 7, the team removed a plastic drinking straw from the turtle's nostril. Tim mencabut sedotan plastik yang berada di hidung penyu. Untuk pernyataan nomor 7 ini benar, true. Dan yang terakhir, it took about 10 minutes to remove the plastic straw. Nah, pernyataan nomor 10 ini juga benar ya. Mereka menghabiskan waktu selama 10 menit untuk mencabut sedotan plastik. The statement is true. Lembar kerja berikutnya pada 4.11 ini pada poin D juga masih sama ya. Kita menjawab 5 pertanyaan berdasarkan teks tentang penemuan penyu tadi. Nah, di sini untuk pertanyaan yang pertama, what is the best title for this story? Kira-kira judul apa yang tepat untuk cerita di atas? The best title is Rescuing an Injured Sea Turtle. Judul yang tepat untuk cerita di atas adalah Menyelamatkan Penyu yang Terluka. Number 2, where did the group of scientists sail? Kemana kelompok ilmuwan tersebut berlayar? The group sailed in the ocean near Costa Rica. Kelompok tersebut berlayar ke samudra dekat Costa Rica. Why did the scientists sail there? Mengapa ilmuwan berlayar ke sana? Because they want to collect data on sea turtles. Karena mereka ingin mengumpulkan data tentang penyu. When did they know the turtle was injured? Kapan mereka tahu kalau penyu tersebut terluka? Para ilmuwan mengetahui ketika penyu tadi berenang di dekat perahu mereka. When it was swimming near their boat. Dan pertanyaan yang terakhir, where did the scientists decided to remove the plastic?
di mana para ilmuwan memutuskan untuk menghilangkan plastik in the ocean, di lautan. Lanjut pada section yang keempat, language focus. Nah, di sini akan membahas tentang menanyakan detail tentang kejadian di masa lampau menggunakan WH question. Nah, WH question itu apa saja? WH itu ada what, ada when, ada where, ada who, ada why. Dan hanya itu adalah how. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menanyakan kejadian di masa lampau menggunakan pertanyaan tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Untuk menggunakan what, digunakan untuk menanyakan detail. What itu kan artinya apa ya? Jadi digunakan untuk menanyakan informasi detailnya. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Nah, di situ contohnya. Kemudian yang kedua adalah when. When ini artinya kapan. Untuk menanyakan informasi detail tentang waktunya. Kemudian yang ketiga adalah where. Where itu menanyakan di mana ya, menanyakan tempat. Kemudian untuk why itu mengapa, menanyakan untuk alasan atau reason. Yang kelima how. How itu bagaimana, menanyakan informasi detail. Nah, di sini kalau kita menggunakan WH question tadi, seperti what, when, where, dan lain-lain tadi, kita menggunakan kata bantu, yaitu did. Nah, karena kan menanyakan kejadian di masa lampau ya, jadi kita menggunakan kata bantu did. Contohnya seperti berikut ini. What did the plastic trash do to the sea animals? Nah, di sini kita menggunakan pertanyaan yang what, apa. Nah, kemudian diikuti dengan did. Kemudian yang kedua, how, bagaimana. Ini juga diikuti dengan did ya. How did it happen? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Nah, kalau did di sini diikuti dengan kata kerja ya. Kata kerja untuk yang contoh pertama di sini adalah do, melakukan. Kemudian untuk kata kerja yang kedua di sini ada happen, terjadi. Nah, ini adalah kata kerja. Kalau kata kerja diikuti dengan did ya. Nah, beda lagi kalau yang bukan selain kata kerja, misalnya kata benda, kata sifat, dan lain-lain. Itu kita menggunakan was atau were ya. Tetap menggunakan WH question, hanya saja kata bantunya ini menggunakan was atau were. How much plastic was there in the ocean? Nah, di sini kan menggunakan WH question-nya how ya, bagaimana. Nah, di sini kata bantunya adalah was, karena pada kalimat tersebut tidak ada kata kerja. Hanya ada kata benda, yaitu plastik. Bisa dipahami ya sampai di sini? Dari penjelasan tersebut, sekarang mari kita mencoba untuk melengkapi WH question untuk menanyakan informasi detail tentang kejadian di masa lampau. Oke, di sebelah kiri nanti di sini kita akan melengkapi pertanyaan ya dengan menggunakan kata did and base form. Did di sini adalah kata bantunya, base form ini adalah kata kerja bentuk pertama, kata dasarnya. Nah, jawabannya di sini itu kan ada yang dicetak tebal ya, yaitu kata they. Nah, kalian di sini nanti menggunakan subjek tersebut dalam pertanyaan. Kemudian yang diberi garis bawah ini adalah kata saw. Nah, nanti di sini kita juga akan menemukan bentuk kata kerja pertama dari kata saw ini. Oke, kita coba untuk yang nomor 1. What did? Nah, di sini kan yang dicetak tebal adalah they. Kita tulis lagi di sini. What did they? Kemudian saw di sini verb satunya itu adalah apa? Saw itu kan artinya melihat ya. Verb satunya itu adalah see. What did they see in the ocean? Apa yang mereka lihat di lautan? They saw an injured turtle in the ocean. Mereka melihat penyu yang terluka di lautan. Jadi di sini bentuk kata kerjanya itu dalam pertanyaan itu kata kerja verb 1 ya. Kemudian yang kedua,
What did they? Kemudian untuk notice, di sini kan verb kedua. Nah, verb satunya itu adalah notice. What did they notice in the turtle nose? Apa yang mereka perhatikan pada hidung penyu? They noticed something in the turtle nose. Mereka memperhatikan sesuatu di hidung penyu. Yang ketiga, what did they initially talk? Nah, di sini yang diberi garis bawah itu adalah kata talk ya. Nah, kita cari di sini bentuk verb satu dari kata talk. Talk itu kan artinya berpikir ya. Bentuk verb satunya itu adalah think. What did they think initially? Apa yang mereka pikirkan? Nah, itu adalah cara untuk menanyakan kejadian di masa lampau menggunakan WH question. Kita lanjutkan pada lembar kerja yang di poin B. Jika di poin A tadi kan sudah ada WH question-nya ya, ada what. Nah, sedangkan di poin B ini tidak ada. Nah, kalian harus menyesuaikan dengan jawabannya. Nanti juga diikuti dengan did dan juga verb 1. Oke, kita lihat di nomor 1. Jawabannya adalah the scientist caught the turtle. Nah, kira-kira menggunakan pertanyaan apa? Di sini menggunakan yang what ya. What did, kemudian subjeknya siapa? The scientist. Kemudian untuk kata kerjanya di sini kan ada kata kerja couch ya. Couch ini artinya menangkap. Jadi verb satunya itu adalah catch. What did the scientist catch? Apa yang ditangkap oleh ilmuwan? The scientist caught the turtle. Ilmuwan menangkap penyu. Bisa mulai paham ya di sini ya. Coba di nomor 2. They caught the turtle because they want to examine the object in its nose. Nah, di sini kalian perhatikan jawabannya. Ada kata because. Because berarti di sini kan artinya karena ya. Kalau karena berarti di sini kita menanyakan sebab atau alasan menggunakan why. Why did? Kemudian subjeknya adalah they. Kata kerjanya apa di sini? Nah, kata kerjanya sama dengan nomor 1, yaitu couch. Nah, tetap ya di sini, menangkap itu adalah catch. Why did they catch the turtle? Mengapa mereka menangkap penyu? Mereka menangkap penyu karena mereka ingin menjadikan objek ujian hidung penyu tadi. Kemudian di nomor 3, kita lihat di sini untuk jawabannya, they made sure by extracting a couple of centimeter of the object. Nah, kalau yang nomor 3 ini adalah caranya ya. Kalau cara, kita menggunakan yang how. How did, kemudian subjeknya adalah they. Kata kerjanya adalah made. Nah, made di sini artinya membuat. Made itu verb satunya adalah make ya. How did they make sure the object was not a dangerous parasite? Untuk yang nomor 4, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah they used a pair of pliers. Nah, di sini adalah menjelaskan bendanya ya. Jadi, pertanyaan yang sesuai adalah what. What did, kemudian subjeknya adalah they. Kata kerjanya, nah yang di garis bawah ini adalah kata used. Nah, kita di sini menggunakan use ya, verb satunya itu use. What did they use to extract the object out of turtle nose? Nomor 5, they spent almost 10 minutes. Mereka menghabiskan waktu hampir 10 menit. Oke, di sini untuk 10 menit itu adalah waktu yang dihabiskan ya. Waktu yang dihabiskan di sini kita bisa menggunakan how. How long did? Subjeknya adalah they, kemudian kata kerjanya adalah spend. Spend di sini menghabiskan ya. Verb satunya itu adalah spend. How did they spend pulling the straw out of the turtle nostril? Berapa lama mereka menghabiskan waktu untuk mencabut sedotan plastik yang ada di hidung penyu? Oke, lanjut untuk poin yang ketiga pada lembar kerja 4.14. Oke, di sini
semakin banyak ya kita melengkapinya, mulai dari WH question-nya, kemudian kata bantu yang digunakan, subjek, dan kata kerja. Oke, di sini kita lihat, they remove the object immediately. Mereka mencabut benda secara langsung. Nah, ini kan menanyakan apa ya? Menanyakan sesuatu. Berarti kita menggunakan yang what. Kemudian kata bantunya, di sini kita menggunakan did. Subjeknya siapa? Subjeknya adalah they. Kemudian kata kerjanya apa? Kata kerjanya di sini adalah remove. Nah, di sini kita menggunakan kata kerja bentuk yang pertama. Remove, tanpa tambahan d. What did they remove immediately? Apa yang mereka cabut secara langsung? They remove it immediately because they were far away in the ocean. Oke, kita lihat jawaban yang kedua di sini adalah because ya. Kalau because ini kan karena, berarti kita menggunakan yang why, menanyakan alasan. Why, kemudian kata bantunya adalah did, kemudian subjeknya adalah they, kata kerjanya adalah remove. Why did they remove the object immediately? Sudah mulai paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut pada poin yang berikutnya. Pada lembar kerja 4.15. Nah, ini masih sama. Kita melengkapi pertanyaan. Jawabannya yaitu, the object was wrinkled and brownish. Bendanya keriput dan berwarna kecoklatan. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, kira-kira menggunakan WH question yang apa? Menggunakan yang what ya. Nah, di sini kalian perhatikan, ini tidak ada kata kerjanya. Nah, kalau tidak ada kata kerjanya, berarti kita menggunakan yang was ya. Bisa menggunakan was atau were. Nah, karena di sini objeknya atau bendanya tunggal, jadi kita menggunakan yang was, hanya satu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah the object. Nah, kita tambahkan di sini. What was the object like? Seperti apa objeknya? Seperti apa bendanya? Kemudian di nomor 2, it was a plastic drinking straw. Itu adalah sedotan plastik. Di sini kita menggunakan WH question yang what ya. Nah, ini juga tidak menggunakan kata kerja ya. Plastic drinking straw, ini kan kata benda. Jadi, kita menggunakan kata bantu was. What was it? Nomor 3, the team of scientists collected data on sea turtles. Tim ilmuwan mengumpulkan data penyu. Oke, di sini yang nomor 3 ini menggunakan kata kerja ya, collected. Collected ini merupakan kata kerja. Jadi kita di sini menggunakan pertanyaan what did. What did, kemudian subjeknya siapa? The team scientist. Kata kerjanya collected. Nah, collected di sini kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Collect. What did the team scientist collect? Apa yang dikoleksi oleh tim ilmuwan di laut? Tim ilmuwan di laut mengoleksi data dari penyu. Berikutnya pada section yang kelima, pada section reading. Lihatlah gambar berikut ini dan jawablah pertanyaan berikut. Oke, di sini terdapat 2 gambar ya, pada gambar 4.12. Pertanyaan yang pertama adalah, why did the swimmer in the first picture look angry? Mengapa perenang pada gambar yang pertama terlihat marah? Nah, kita lihat di sini ada sebuah sungai ya, kemudian ada orang yang berenang, kemudian di sini terdapat anak yang membuang sampah ke sungai. Padahal di sungai itu terdapat orang yang sedang berenang. Nah, kemudian mengapa perenang tersebut marah? Because he threw the plastic trash into the river. Karena dia membuang atau melempar sampah plastik ke sungai.
Pertanyaan yang kedua, what do you think is on the man's head in the second picture? Apa yang ada di pikiranmu pada gambar yang kedua? Nah, di sini gambar yang kedua ini terdapat tulisan, there isn't a bin. What else can I do? Tidak ada tempat sampah. Apalagi yang bisa aku lakukan? Mengapa orang tersebut mengatakan hal demikian? Untuk jawaban di sini bisa beragam ya, menurut pendapat kalian masing-masing. Coba berikan pendapat kalian untuk gambar tersebut. Selanjutnya di sini terdapat bacaan. Kalian bisa membaca teks tersebut. Di sini saya akan jelaskan saja inti dari bacaan tersebut. Nah, di situ terdapat bacaan tentang kampanye The Toaster. Nah, itu adalah inisiatif yang dimulai pada tahun 2014 di New South Wales, Australia, sebagai bagian dari strategi pencegahan sampah. Pemerintah New South Wales menginvestasikan lebih dari 17 juta dolar untuk mempromosikan kampanye ini melalui berbagai media seperti TV, radio, papan iklan, dan internet. Kampanye tersebut terbukti berhasil mengurangi sampah di New South Wales. Antara tahun 2014 dan 2020, sampah berhasil dikurangi sebesar 43%. Angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan 19% secara nasional. Kesuksesan kampanye ini juga terlihat dari banyaknya pihak, seperti Departemen Pemerintah, Dewan Lokal, Mitra Bisnis, dan lain-lain, yang menggunakan materi kreatif The Toaster. Evolusi terbaru dari kampanye ini adalah Don't Be Toaster. Kampanye ini sangat disukai dan berhasil membangun hubungan yang kuat antara istilah tersebut. Pesan utama dari kampanye tersebut adalah jangan jadi pembuang sampah. Don't be toaster. Oke, di sini pada lembar kerja berikutnya, kalian bisa menjawab pertanyaan berdasarkan teks di atas. Pertanyaan yang pertama, when did the anti-littering campaign start in New South Wales, Australia? Nah, kapan dimulai kampanye tersebut? Pada tahun 2014 ya. The campaign started in 2014. How much did the New South Wales government invest in the campaign? Berapa jumlah pemerintah investasikan dalam program kampanye tersebut? The New South Wales government invested over $17 million in the campaign. How did the campaign help reduce litter in New South Wales? Bagaimana kampanye tersebut bisa membantu mengurangi sampah di New South Wales? By using creative materials. Nah, mereka mengkampanyekan program tersebut melalui media sosial, TV, radio, dan lain-lain ya. Juga didukung dengan pemerintah di sana. Kemudian yang nomor 4, why did the New South Wales government change the campaign to Don't Be a Toaster? Nah, mengapa pemerintah merubah kampanye tersebut menjadi jangan menjadi pembuang sampah? Because it drove positive behavior change. Nah, karena hal tersebut mendorong perubahan positif ya. Do you think the Don't Be a Toaster poster in picture 4.10 were effective? Nah, apakah kamu pikir poster yang ada pada gambar 4.10 itu efektif? Mengapa? Menurut saya, hal tersebut sangat efektif ya, karena berpengaruh untuk masyarakat. What is the best title for this story? Apa judul yang sesuai dari cerita di atas? Judul yang sesuai dari cerita di atas itu bisa Anti-Littering Campaign, kampanye anti sampah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada judul yang sesuai? Coba tuliskan jawaban kalian. Oke, itu tadi penjelasan dari saya tentang buku bahasa Inggris English for Nusantara kelas 8 pada chapter keempat unit kedua. Untuk unit yang selanjutnya, saya akan bahas pada video yang selanjutnya. Thank you for watching.